Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmasari dengan NIM 180703022. Di sini saya akan meringkas atau memaparkan ringkasan dari webinar yang berjudul Cerdas Memahami Kebutuhan Nutrisi dalam Pakan Aquacultur, yang mana ini tugas dari mata kuliah aquacultur dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, budidaya ikan merupakan usaha produksi biota air dengan penerapan teknik domestika, yaitu membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan, penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Pada kegiatan budidaya ini ada kegiatan utama, yaitu pemberian pakan. Prinsip pakan sebenarnya adalah mencontoh kebiasaan dan pakan di alam. Ketersediaan pakan alami semakin hari menjadi faktor pembatas karena semakin sempitnya lahan untuk hidup disebabkan oleh kepadatan yang tinggi dalam budidaya yang semakin intensif. Oleh karena itu, pakan buatan menjadi solusi yang harus diadakan untuk keberlangsungan dan peningkatan laju produksi budidaya. Pakan buatan diartikan makanan untuk ikan yang dibuat dengan berbagai macam bahan dan menjadi bentuk khusus dengan kandungan nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, bagaimana menentukan kebutuhan nutrisi hewan akuatik yang tepat? Yaitu dengan mengetahui fungsinya. Fungsi pakan adalah mengganti sel yang rusak dan pertumbuhan sel sebagai sumber energi. Pakan harusnya mengandung nilai gizi yang dibutuhkan ikan, yaitu protein atau asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan yang ramah lingkungan diproduksi dengan pengembangan yang dapat menghasilkan rasio konversi yang rendah melalui upaya daya rangsang pakan, daya cerna BB pakan, kestabilan pakan dalam air, dan tekstur serta kekompakan pakan. Nah, unsur utama makanan ikan yaitu protein yang berfungsi sebagai zat pembangun atau jaringan baru dan reproduksi, zat pengatur atau pembentukan enzim dan hormon, zat pembakar atau sumber energi karena unsur karbon di dalamnya. Kualitas pakan dapat dikatakan rendah jika kandungan asam aminonya rendah, karena asam amino penting untuk mengurangi ekskresi limbah nitrogen. Sumber protein bisa didapat dari hewan, contohnya tepung ikan, tepung cumi, dan tepung ayam. Bisa juga didapat dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang kedelai. Ikan karnivora membutuhkan jumlah protein yang lebih tinggi daripada ikan herbivora dan omnivora. Selanjutnya ada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh, yaitu salah satunya asam oleat. Asam lemak ini banyak didapat dari tepung udang dan tepung cumi-cumi dan lain-lain. Fungsi lemak yaitu pelarut vitamin, suplai asam lemak esensial, memelihara bentuk dan fungsi membran, cadangan energi jangka panjang, dan menjaga keseimbangan serta daya apung ikan di dalam air. Kekurangan asam lemak esensial ini dapat ditunjukkan dengan cara gejala penurunan berat badan, efisiensi pakan yang kecil, mortalitas meningkat, kandungan air dalam otot meningkat, dan terjadinya erosi pada sirip-sirip, terutama sirip ekor. Unsur selanjutnya ada karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi yang murah dan sebagai perekat. KH dalam pakan hanya sebagai sumber energi. Kadar KH yang dibutuhkan adalah ikan herbivora sekitar 30-40%, ikan omnivora 25-30%, ikan karnivora sekitar 15-20%. Unsur selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai kofaktor pertumbuhan, reproduksi, dan kekebalan tubuh. Ada dua golongan vitamin, yaitu larut air vitamin B dan C dan larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Vitamin harus ditambahkan dalam pakan ikan karena tubuh ikan tidak bisa memproduksi. Penambahan suplemen premix vitamin adalah suatu keharusan. Nah, unsur terakhir yang harus terkandung dalam pakan ikan yaitu mineral. Mineral adalah bahan anorganik yang dibutuhkan oleh ikan untuk pembentukan jaringan tubuh, proses metabolisme, dan mempertahankan keseimbangan osmotis. Mineral dibagi menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral terdiri dari Ca, P, Cl,
Na, K, dan Mg. Sedangkan mikromineral terdiri dari Zn, Mn, Cu, Se, Cr, F, dan I. Mineral Fe, Cu, dan Cr berperan dalam fungsi pernapasan, sedangkan mineral Ca, P, F, dan Mg berperan sebagai pembentukan struktur tulang gigi dan sisik. Sekian video dari saya atau ringkasan webinar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.